Ada juga program pertukaran mahasiswa dengan negara-negara lain, tetapi program dengan Al-Muslim ini itu penilaiannya paling tinggi di NGO. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Muslim TV, ruang bernarasi tanpa batas, menyajikan isu-isu yang up-to-date, edukatif, dan inspiratif. Al-Muslim TV juga menghadirkan berbagai program unggulan lainnya. Bersama saya Misnar, host Anda pada hari ini akan menemani selama 30 menit ke depan. Pemirsa, apa yang akan terjadi jika dua universitas dari dua negara yang berbeda memilih untuk belajar dan tumbuh bersama? Hari ini sudah dari 1 dekade Universitas Al-Muslim dan Nagoya University menjalin hubungan saling berbagi pengalaman, budaya, dan wawasan. Akan tetapi, apa yang akan terjadi dari pengalaman baru ini dan bagaimana kolaborasi ini akan berdampak pada pengalaman baru untuk mahasiswa, akademisi, dan masyarakat tentunya. Hari ini kita akan mendiskusikan pengalaman ini dengan dua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Rektor Universitas Al-Muslim, Bapak Dr. Marwan MPD, dan juga Profesor Seiki Natsuko yang merupakan dosen dari Hubungan Internasional Gakuin University, Jepang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning Bapak. Yes. Sensei, ohayo gozaimasu Sensei. Ohayo gozaimasu. Iya, selamat datang di Universitas Al-Muslim. Terima kasih banyak. Iya, baik Bapak. Terima kasih Bapak Rektor dan juga Sensei atas waktunya untuk kita saling berbagi pengalaman. Dan hari ini benar-benar luar biasa karena ini merupakan kerjasama kolaborasi internasional yang telah dilakukan oleh Universitas Al-Muslim dan Nagoya University genap 1 dekade, 10 tahun. Baik, ini mungkin pertanyaan pertama akan kita awali untuk Bapak Rektor. Siap ya Pak ya? Siap. Iya. Iya, baik Bapak. Kerjasama antara Universitas Al-Muslim dan Nagoya Gakuin University sudah resmi dilaksanakan pada tahun 2015 melalui MOU yang telah dilaksanakan oleh dua universitas. Nah, salah satunya merupakan program pertukaran mahasiswa yang terus berjalan sampai saat ini. Bisa Bapak ceritakan bagaimana awal mula kerjasama ini dibangun dan apa latar belakang kedua universitas ini sehingga mau menjalin kerjasama gitu. Ini kan tidak mudah gitu Bapak. Ya, silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Bistar. Selamat pagi Prof juga telah hadir bersama kami. Kami sangat senang hari ini ya bisa bincang-bincang di Al-Muslim TV ini. Terima kasih ya, dan juga pada semuanya kru Al-Muslim TV. Tentu kerjasama ini sudah dibangun sudah lama dulu ya, 2015 ya, lebih kurang sudah lebih 1 dekade lah ya kan. Tentu mengapa ini bisa terjadi sampai hari ini? Tentu kami di sini, kita kedua universitas, baik dari Universitas Al-Muslim maupun dari NGO Jepang, memiliki komitmen yang sama agar ini kerjasama yang telah ada ini terus kita pelihara, terus juga kita perbaiki di mana yang ada yang kurangnya kita perbaiki. Karena ini penting untuk kedua lembaga, baik bagi Universitas Al-Muslim maupun NGO, ya kan. Kita melihat bahwa ada setiap tahun ada mahasiswa kita belajar di NGO, ada juga mahasiswa NGO belajar di kita. Ya, tentu tidak hanya belajar tentang akademik, tetapi lebih daripada itu, yaitu di luar akademiknya, seperti tentang budaya, ya kan, tentang etik mungkin ya, tentang disiplin gitu ya, tentang apa ya, kerja keras. Ya, sehingga kita melihat anak-anak kita yang sudah pernah ke NGO, itu mereka ada berubah dalam mindset, dalam tindakan. Mereka sudah lebih hebat, saya lihat dari teman-temannya gitu ya. Jadi inilah
Yang penting ada komitmen kita untuk meneruskan ini, baik dari NGO. Saya pikir ini yang sangat penting. Tentu mengapa ini penting? Sebenarnya kita juga, mohon maaf, kita orang Islam kan. Allah juga di dalam Al-Quran itu kan sudah bercerita bahwa dia tidak akan menjadikan suku bangsa itu berpuak-puak ya kan, kecuali untuk saling kenal mengenal. Jadi makna saling kenal mengenal ini hari ini kami dengan NGO Jepang ini sudah bagian daripada keluarga gitu. Jadi sepertinya kalau datang Prof. Saiki kemari ya kita sangat bahagia datang keluarga kita dari Jepang ya. Mungkin begitu juga sebaliknya gitu ya. Jadi ini yang perlu kita pertahankan hari ini. Apalagi hari ini dituntut ya kan bahwa kita harus menguatkan internalisasi ya bagi universitas gitu ya. Dan tentu juga bagi mahasiswa dan juga bagi dosen. Saya pikir ini ya perlu komitmen yang kuat gitu. Iya, internasionalisasi ya Bapak ya. Ya. Iya, baik, luar biasa. Artinya li ta'arafu tadi gitu Pak ya, Ya, saling bisa kita bilang berta'arafu lah kamu di atas dunia ini sehingga akan menambahkan banyak sekali saudara-saudara lain di atas muka bumi ini. ya. Luar biasa Pak Rektor. Ini kepada Sensei, Ya. kerjasama ini seperti yang telah disampaikan Bapak itu kita mulai dari tahun 2015. Dari perspektif Sensei, apa yang membuat kerjasama ini menarik dan penting untuk NGO? Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga atas kesempatan kali ini. Nah, bukan dari saya, tetapi penilaian dari NGO seperti profesor lain atau teknik lain terhadap program ini itu jujur nih, paling tinggi. Oh, sugoi. Iya. Ada juga program pertukaran mahasiswa dengan negara-negara lain, tetapi program dengan Al-Muslim ini itu penilaiannya paling tinggi di NGO. Nah, kenapa terjadi? Itu mereka yang NGO melihat hubungan antara Al-Muslim dan NGO itu cukup bagus, erat ya, dan juga hubungan antara mahasiswa itu yang sangat kuat gitu. Iya. Nah, jadi kita mempunyai 2 program, yaitu program pertukaran mahasiswa. Jadi mahasiswa Al-Muslim belajar di NGO selama 1 tahun, sedangkan mahasiswa NGO belajar di Al-Muslim selama ada yang 1 semester atau 1 tahun. Nah, dan juga program kedua adalah program yang sedang dilaksanakan yaitu sama kos. Nah, kalau sama kos sangat pendek, 2 minggu atau 3 minggu. Walaupun demikian, mereka mahasiswa NGO yang hadir pada sama kos itu sesudah pulang ke Jepang, mereka tetap menjaga hubungan baik atau komunikasi dengan mahasiswa Al-Muslim. Ada sebagian mahasiswa Al-Muslim yang berangkat ke Jepang, jadi bisa main-main, jalan-jalan di sana. Dan ada lagi yang saya betul-betul terkejut. Ternyata ada mahasiswa NGO yang pernah ikut sama kos ini 2 tahun lalu. Sampai sekarang masih juga datang ke Al-Muslim tanpa pengetahuan saya. Nah, jadi memang hubungan mereka yang mahasiswa itu sejauh itu. Iya. Ya, itu yang sangat ini ya mengembirakan. Iya. Ya. Dan hal itu yang membuat NGO sangat-sangat senang melihat program ini. Ya, luar biasa Sensei. Ini ada informasi yang kami dapatkan dari tim investigasi Al-Muslim TV. Setelah mahasiswa Universitas Al-Muslim itu selesai melaksanakan program pertukaran pelajar, itu ada yang kembali lagi ke Jepang bahkan belajar di sana, Bapak. Mahasiswa kita itu Amel. Iya, dan sudah berangkat ke sana dan sekarang masih stay di Jepang gitu, Prof. Ini juga menunjukkan dari program bahasa yang telah mereka tempuh, budaya juga, sehingga mereka ingin juga kembali ke Jepang untuk melakukan hal-hal baru gitu ya Pak. Jadi bukan program sesaat, tetapi bisa program sejati bagi mereka, mengubah kehidupan gitu.
Ya, luar biasa, Prof. Ya, ini kita kembali lagi ke Bapak Rektor. Nah, setelah program kita ini 1 dekade nih, Bapak 1 dekade lebih mungkin. Menurut Bapak, apa makna kerjasama ini bagi Universitas Al-Muslim itu sendiri dan yang membuat hubungan kita ini terus terjaga seperti yang telah disampaikan Sensei itu? Saya pikir banyak sekali ya, di antaranya umpama salah satu program Kemendikti-Sentek itu kan untuk meningkatkan IQ di internalisasi gitu ya. Jadi internalisasi itu kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi ya. Salah satu inilah bisa kita lakukan, ya kan? Iya, Lalu juga kita meningkatkan kolaborasi ini dengan siapa saja kan, iya betul. apalagi dengan kampus-kampus luar negeri gitu kan. Ini juga sangat besar manfaatnya kepada universitas dan tentu Iya. juga kepada dosen ya kan. Betul, betul. Dengan adanya Sensei kemari ya juga kemarin dosen kita juga ikut kuliah S3 di sana kan. Nah ini kan juga Iya. dampak daripada awal kerja sama ini ya. Di samping tadi mahasiswa juga kita kan. Terus mereka ada komunikasi walaupun programnya sudah habis, baik student exchange maupun program summer course, tapi mereka bisa membangun komunikasi gitu ya. Karena hari ini komunikasi kan mudah gitu, Betul. lewat media gitu ya, Iya. lewat media, banyak media yang bisa digunakan. Malah saya dengar itu ada mahasiswa kita juga udah bekerja di sana gitu ya. Iya. Ya, kemudian juga saya dengar itu ada mungkin ya jodoh dengan anak Jepang gitu, ada saya dengar gitu. Ya kita juga berharap nanti Iya. ada anak-anak kita dari NGO Jepang itu ada jodoh dengan orang Aceh gitu, Bro. Iya. Itu akan sangat lebih bagus lagi ya. Menggerakkan kembali ya, Harapannya Bapak kan ya. seperti itu kan. Iya, iya. Jadi sehingga betul-betul lah ini dunia hari ini memang tanpa batas lagi gitu. Iya. Jadi itulah sangat bagus saya pikir ya untuk ini ke kampus kita. Tentu berikutnya saya pikir kita bisa melakukan juga joint riset ya Iya. bersama nanti dengan dosen-dosen yang ada di NGO. Ini sangat penting. Dan juga ada program publikasi bersama kan. Ini juga akan sangat besar manfaat untuk kampus kita ini. Iya. Yang berikutnya lebih penting bahwa image walaupun Universitas Al-Muslim ini kampus wakaf gitu kan. Wakaf itu kan dalam agama kita itu seolah ini kan bagian daripada pekerjaan agama. Tapi ternyata hari ini implementasinya jabarannya itu lebih luas. Artinya kita dengan NGO pun kita bisa bergandeng tangan untuk bekerja. Jadi kalau dilihat sama siapapun ya kan bahwa kita bukan hanya citizenship ya, nasionalisme bukan Iya, itu saja, iya, tetapi kita betul. sudah menjadi internalisasi gitu ya. Internasionalisasi. Internalisasi. Jadi siapapun di situ, warna kulit pun apa, hitam, putih gitu, agama apapun ya gitu. Jadi mari kita membangun, mengisi ya pendidikan dan teknologi ini dan budaya juga secara bersama-sama. Saya pikir ini yang perlu juga kita pertahankan ya. Betul. Kampus kita ke depan, walaupun letaknya di kampung kita, tetapi kita tidak kampungan gitu. Saya Iya, kira seperti betul. itu ya. Mahasiswa Muslim, saya salut, saya melihat dari teman-teman kemarin saja pada seremoni ya, pembukaan seremoni kita dengan summer course, dengan anak-anak kita yang akan berangkat di 2027, kemarin tampil. Mereka sudah belajar bahasa Jepang. Ini kan belum ke Jepang tapi sudah bisa bahasa Jepang. Iya, persiapannya gitu ya, Persiapannya. Bapak. Jadi ini Iya. luar biasa saya pikir. Ada anak Jepang pun belum pernah ke Indonesia, ketika datang kembali dia sudah belajar bahasa Indonesia. Iya. Ini kan sudah luar biasa nih saya pikir ya. Ikatan emosional bisa Ikatan emosional dikatakan ini ya. Jadi kita ya Ya. sebagai pimpinan ini ya, sebagai dosen ya tentu kita dukung kan. Iya. Arah-arah seperti itu gitu. Saya pikir itu ini dulu. Iya, baik Bapak, terima kasih. Sensei. Nah, ini seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Rektor, apa yang paling berkesan yang Sensei lihat dari mahasiswa Universitas Al-Muslim dan apa yang biasanya itu yang paling menonjol bagi mahasiswa Indonesia khususnya ketika mereka belajar dan tinggal di Jepang? Iya, mungkin yang
paling terkesan adalah ada beberapa mahasiswa Al-Muslim yang mungkin tidak pernah misalnya naik kereta api, Iya, naik pesawat terbang, iya. tidak pernah keluar dari Aceh. Betul, betul. Tetapi mungkin tanpa apa-apanya dengan badan dan baju atau dengan keberanian Iya, mereka bisa berangkat ke Jepang dan sampai di Jepang, hidup di Jepang selama 1 tahun. Itu yang sangat terkesan melihatnya. Jadi mereka mungkin semua hal yang tidak pernah dilihat atau tidak pernah dialami. Daripada kayak misalnya kereta api iya, yang penuh iya, penumpang. iya. Sesak gitu ya, Sesak. crowded ya. Crowded. Kemudian kalau mau kemana pun Iya, tidak ada papan yang penunjuk ya. Iya, penunjuk yang bahasa Inggris Iya. atau bahasa Indonesia. Nah, hal-hal seperti itu kan bagi saya sangat sulit. Iya. Tetapi mereka bisa berjuang Mm-mm. dan bisa bertahan sampai setahun. Itu luar biasa memang. Iya. Khusus bagi mahasiswa perempuan dari Al-Muslim. Mereka menghadapi kesulitan karena mereka memakai jilbab. Iya. Kalau yang memakai jilbab kan tidak biasa di Jepang. Pasti banyak yang melihat. Iya. Atau misalnya mencari kerja sambilan, Iya. itu pun susah karena banyak yang suruh mereka buka. Nah, tetapi tetap juga mereka menjaga keyakinannya dan mencari tempat kerja yang nyaman bagi mereka. Ya, hal-hal seperti itu membuat saya sangat-sangat terkesan. Ya, luar biasa nih Luar sesi biasa. pengalamannya ini ya. Menceritakan bagaimana anak kami di sana sehingga mereka mampu bertahan, beradaptasi dengan lingkungan dan di negara yang sama sekali belum pernah mereka kunjungi gitu ya, Ya. Prof ya. Dan pasti ada rasa kesepian, Iya. jauh dari keluarga, Iya. jauh dari kampung. Heeh. Ya, tetapi dan juga tidak ada kawan ngobrol. Betul. Ya, tetapi mereka bisa gitu. Itu yang sangat-sangat ini ya. Iya. Ya. Mungkin sifat humble tadi ya sehingga bisa survive di negara orang gitu ya, Prof ya. Ya, terima kasih, Prof. Ini kita kembali ke Bapak Rektor. Nah, ini dari program pertukaran mahasiswa tentu memberikan pengalaman yang berbeda dari mahasiswa-mahasiswa kita yang telah melaksanakan program pertukaran di NGO. Nah, apa perubahan dan manfaat yang paling dirasakan oleh mahasiswa Al-Muslim setelah mereka mendapatkan pengalaman belajar baru nih dan merasakan kehidupan akademik di Jepang? Ini kan pasti Bapak ada perbedaan suasana akademik atmosfernya itu pasti berbeda antara di kita di sini dan di Jepang, sehingga ini bisa membawa pengalaman baru bagi mereka. Bagaimana Bapak? Kita melihat memang bagi mahasiswa Universitas Al-Muslim ya, mahasiswa kita ya. Mahasiswa kita. Setelah dia pulang dari Jepang tentu banyak hal yang berubah di dalam dirinya gitu ya. Iya. Baik dalam cara dia berkomunikasi. Betul. Ya kan dengan sesama, dengan dosen, mungkin juga sudah gerak tubuhnya mungkin ya sudah beda ketika dia belum ke Jepang dengan setelah dia pulang dari Jepang ya. Juga kita melihat dia sangat disiplin gitu ya setelah ini kan. Iya. Dan juga dalam kegiatan-kegiatan kampus kalau mereka terlibat itu lebih bagus, perencanaannya lebih bagus. Kita melihat saja umpama hari ini di KUI ini kantor urusan internasional. Jadi selama ini sudah sangat bagus ya di bawah Bapak Rizky ya, Pak Dr. Rizky Nofriandi sudah bagus. Jadi memang sudah terencana dengan baik lah. Saya pikir itu yang sangat penting ya bagi adik-adik kita, bagi teman-teman kita dan juga harapannya bagi semua nanti harapan kita anak-anak lain juga sudah mulai mengikuti bahwa apa yang dibawa dari Jepang itu sangat positif bagi mahasiswa kita lah dalam kehidupannya sehari-hari lah saya lihat ya. Saya merasa kagum juga gitu. Kok
hebat sekali ya pulang di Jepang kok bisa berubah gitu Iya, mahasiswanya ya. Kok sudah sangat sopan sepertinya betul. kan. Sudah lembut gitu ya Iya. cara komunikasinya kan. Kalau kita biasa orang-orang Aceh ini kan ngomongnya biasa hoi 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 gitu kan. Gitu kan. Ini kan tidak lagi udah sopan Iya. gitu kan. Dengan apa tadi wajahnya, Iya, karakter. karakternya lah secara umum. Itu yang mungkin membuat apa ya, termasuk bukan kita saja, orang tuanya pun sangat senang setelah Iya. anaknya pulang dari Jepang gitu ya. Artinya membawa pengaruh baik gitu ya, Pak Baik ya? ya, positif lah Mm-mm. kalau kita lihat ya. Ya saya Iya. pikir kerjasama ini memang yang sangat bermakna lah bagi anak-anak kita lah gitu ya. Iya. Apalagi kita tahu memang kan Jepang gridnya kan sudah menjadi negara maju gitu kan. Iya. Kita kan belum ya. Iya. Kayak tadi cerita Saiki, masalah naik kereta api aja kalau tidak ini kan bisa ketinggalan. Nah, Iya. ini kan mereka sudah belajar melatih lah dalam segala hal dalam kehidupan. Terutama dia bisa meningkatkan, menguatkan kemandiriannya kan Betul. dalam kehidupan. Saya kira itu, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Seki, jadi yang diperoleh dari pengalaman mereka ini ada wawancara kita yang telah kita lakukan 1 bulan yang lalu dengan alumni kita yang baru pulang dari Jepang. Itu ada Roji, ada Syawal. Iya. Itu ada pertanyaan yang kita tanyakan ke mereka. Apa yang betul-betul kalian rasakan kalian berubah satu aja? Ternyata jawaban Roji, saya lebih hidup bersih, Bu. Mereka sekarang kalaupun ada sampah, kalau nggak ada tempat buang, mereka masukkan ke dalam kantong, pulang ke rumah baru buang. Nah, ini kan juga pengalaman itu yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh mahasiswa. Kalau biasanya kan kita melihat ada sampah di mana-mana, tapi begitu pulang dari sana, itu yang dia rasakan. Sampah itu dimasukkan lagi ke dalam tasnya gitu. Nah, Sensei, ini kan terkait juga dari kedisiplinan dan juga kemandirian seperti yang Sensei sampaikan, keberanian beradaptasi, bahasa dan memahami budaya yang berbeda tentu dari banyak sekali perspektifnya. Nah, menurut pengalaman Sensei, sebenarnya yang diperoleh mahasiswa ini apakah hanya dari akademik saja atau itu memang sudah termasuk ke dalam sosial masyarakat? Kalau misalnya akademik saja, saya pikir bisa saja di online. Ya. Tetapi kalau sudah ke negara lain, hidup di situ bersama masyarakat di situ, itu saya rasa ini ya mungkin lebih banyak yang bisa ini ya bisa belajar lebih banyak dari kehidupan di sana itu, budaya, karakter, gaya hidup dan sebagainya. Sensei, apakah saat mereka belajar di Jepang itu ada kesempatan mereka untuk belajar dari masyarakat di sana? Kalau bukan belajar, tetapi kalau hidup bersama dan juga misalnya ada juga pengaulan dengan mahasiswa atau misalnya mereka diminta menjadi guru SD untuk memberi ceramah atau mengadakan workshop. Mungkin hal-hal seperti itu ya yang kegiatan-kegiatan sehari-hari itu yang mungkin bisa menjadi bahan belajar. Iya. Terima kasih Sensei. Ini karena waktu kita juga ini Sensei ya. Ini harapan dari Bapak Rektor kita dan juga ini komitmen terhadap program kita ke depannya. Apa harapan Bapak untuk kerjasama kita ke depan? Khususnya bagaimana kerjasama ini dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar, berkembang, mengenal budaya yang berbeda, dan tentu bisa memiliki pengalaman internasional sehingga ada perubahan dari mereka yang sehingga balik lagi ke negaranya itu betul-betul menjadi pribadi yang baru tetapi tidak merubah dirinya itu. Ya, terima kasih. Tentu di sini harapannya kantor urusan internasional ya kan. Ini mungkin dapat memperluas dapat mencari lagi ya kesempatan-kesempatan untuk bekerja sama lebih luas lagi. Ya mungkin kita hari ini dengan NGO juga kepada KUI di NGO ya melalui Prof. Saiki mungkin juga dapat mengajak juga ada NGO lain lah di Jepang gitu. Kira-kira seperti itu ya untuk bisa kita kerjasama ini ya.
Karena ini sangat positif, saya pikir kita negara yang belum maju dengan Jepang yang sudah maju, seperti saya katakan tadi, banyak hal yang perlu kita belajar di sana ya. Bukan hanya akademik, apalagi akademik dan juga di budaya-budaya mereka yang disampaikan tadi. Mereka sudah semuanya terpola, teratur, tersistem. Kita ini kan belum tersistem Iya. Indonesia ini. Mereka komit pada sistem itu. Mereka di sana, saya di tahun berapa dulu pernah, 2015-16 pernah ke Jepang. Iya, program Saya seni melihat ya Bapak ya? ya Muhibah Seni Muhibah dulu ya, Seni. Iya, internasional ya, iya yang betul. dibiayai oleh Dikti pada Dikti. waktu itu. Saya melihat pohon-pohon yang besar di situ, tidak ada yang berani yang potong di Jepang. Ada pohon yang jatuh aja ke jalan, itu harus ada izin dulu dari yang berwenang baru bisa potong. Jadi mereka disiplin sekali. Iya. Pohon saja tidak boleh potong, ya kan? Nah, ini hal-hal seperti itu kita belajar ke negara orang, maka orang bisa maju gitu. Tapi kalau kita tidak mau disiplin dalam berbagai hal, ya tentu kita tidak akan bisa maju-maju. Ya, mungkin anak-anak kita inilah belajar untuk generasi pemimpin masa depan ya kan. Iya. Anak-anak kita akan menjadi pemimpin masa depan. Jadi saya pikir dengan mereka ke Jepang, kalau nanti bisa anak-anak kita masuk dalam legislatif atau eksekutif, ya tentu negara kita juga ini, terutama Aceh ini akan berubah. Aceh akan lebih maju. Saya pikir intinya seperti itu. Jadi harapannya ya tentu dari KUI ini kantor urusan internasional harus banyak bergerak. Kami ini sebagai pimpinan, kami secara kebijakan, kami mendukung 100% kami dukung kepada hal yang positif. Malah ini juga melalui KUI, melalui Prosaiki, kita mengatakan ada mahasiswa student exchange bukan hanya dari Jepang, ada dari Palestina, ini mungkin ada yang dari kemarin Filipina ya kan, ada yang dari Afghanistan mungkin sedang diwacana-wacana mau kemari dan beberapa negara lain. Iya. Kita perlu seperti itu memang ya, harus menguatkan internalisasi kita supaya wawasan Internasionalisasi. kita ini lebih Iya, luas gitu ya. betul. Saya kira itu harapannya ini Muslim maju ke depan. Iya, Gitu. Al-Muslim goes to global ya Bapak Oh, ya. iya. Itu Terima kasih. poin pentingnya. Ini Prof, harapan Prof. Ini kan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rektor terkait dengan harapan beliau terhadap program kerjasama kita ini. Nah, Sensei, mahasiswa Al-Muslim ini dan mahasiswa Nagoya University, Gakuen University pasti sudah menjalin hubungan yang sangat erat seperti yang telah disampaikan oleh Sensei sendiri. Nah, dari Sensei itu apa kira-kira harapannya memang yang belum terwujud atau akan diwujudkan dengan program-program yang lain? Oke, mungkin sebelum masuk harapan, saya mau sampaikan sesuatu. Kalau di kedisiplinan di Jepang itu bisa dikatakan ya mungkin nilai positif. Tetapi di sisi lain kedisiplinan seperti itu yang membuat kami orang Jepang itu stres. Jadi sekarang banyak juga masyarakat Jepang yang kena depresi sampai membunuh diri. Nah, dan juga kebanyakan mahasiswa saya melihat mereka ya mungkin karena sudah capek dengan urusan mereka sendiri, akhirnya kepedulian terhadap orang lain itu juga menurun. Nah, pada saat mereka datang ke Aceh, belajar di Al-Muslim, mereka baru melihat ternyata ada komunitas seperti ini, bisa saling menolong, ada yang peduli sama saya. Jadi mereka sangat senang. Nah, jadi saya berharap dan sesudah mereka kembali ke Jepang, mereka bisa membawa karakter seperti itu yang bisa peduli sama orang lain. Nah, hal itu saya kira bagi mahasiswa Jepang itu luar biasa. Nah, dan jadi saya rasa kita saling belajar. Mungkin mahasiswa Muslim bisa belajar kedisiplinan, tetapi kami dari NGO bisa belajar yang ramah tamannya atau kepeduliannya dan sebagainya. Nah, harapan saya untuk ke depan sebenarnya saya sangat puas dengan atas program ini. Nah, tetapi saya kalau ya saya perlu cerita tentang harapan, mungkin kalau misalnya selama ini saya
misalnya dari NGO saya saja yang terlibat, tetapi untuk kali ini ada profesor lain yang mau jemput. Oh, Jadi iya. jadi kalau tidak ada saya lagi pun, atau maaf, misalnya tidak ada Pak Rektor pun, Mm-mm. program ini terus berjalan. Itu Ya, harapan Ya, saya. ya, amin, ya. amin. Mudah-mudahan. Ya, itu luar Siap, biasa. Prof. Ya. Karena komitmen ini penting sekali. Iya. Ada ataupun tanpa kita, anak-anak terus tetap berkarya dan tetap terus melanjutkan hidup untuk generasi yang gemilang. Ya, baik Prof. Tapi yang sangat luar biasa yang dapat saya petik tadi, kita benar-benar ini adalah simbiosis mutualisme. Artinya Iya. tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, kita saling menguntungkan dan memberikan manfaat yang luar biasa terhadap bagaimana mahasiswa kita belajar. Yang kami di Al Muslim bisa belajar di Jepang dengan karakter yang di sana, mahasiswa Jepang bisa belajar dengan karakter kami Aceh di sini. Ya, baik. Waktu juga Bapak Ibu, terima kasih atas kunjungannya. Makasih. Di Al Muslim TV kita sudah menceritakan pengalaman kita karena waktu terbatas. Sebenarnya masih banyak lagi yang ingin kita gali-gali dari program kolaborasi internasional ini. Ya, baik pemirsa. Kolaborasi Universitas Al-Muslim dan Nagoya Gakuen University menunjukkan bahwa kerjasama ini tidak hanya saja pada bagian akademik untuk pertukaran ilmu pengetahuan, tetapi yang paling penting adalah budaya, wawasan yang luas, dan saling menghargai. Itulah yang dapat kita petik pada hari ini. Bersama saya Misar, sampai ketemu kembali pada podcast berikutnya, tetap di Al Muslim TV.